Gofar Hilman Dusokin balik lagi di Skutomotif. Dan inilah dia hasil ganti cat warna British Racing Green untuk Mercedes S204 gue atau W204 wagon gue. Sekut gak menurut lo? Yeah. Pertanyaannya apakah gue puas? Oke, sebelum gue ngomong gue puas apa enggak, gue pengen cerita sedikit soal kebiasaan gue. Jadi gue tuh suka banget yang namanya nyobain bengkel-bengkel baru. Dan gue masukin ke YouTube gue di Skutomotif. Ya ibarat kata kayak daily vlog gue di otomotif gitu kan. Oke, balik lagi nih, tarik ke belakang soal Skutomotif. Kenapa Skutomotif ada adalah, satu adalah nyenengin ego gue. Yang kedua adalah ketika gue main ke bengkel dan modifikasi atau ngapain gitu kan, gue melihat kayak ini bengkel harusnya punya exposure lebih gitu kan, harus dapat nih gitu. Makanya gue bikin Skutomotif ini. Ya, tidak ada yang namanya embel-embel atau pamrih. Nantinya mudah-mudahan ini bakal laris bengkelnya, enggak sama sekali gitu. Tapi entah kenapa orang-orang tuh kayak nyebut gue kayak reviewer bengkel, yang mana gue sih ngerasa enggak ya. Ini kayak pengen sharing aja gitu. Apa yang gue suka, bengkel-bengkel mana gitu. Banyak banget yang nanya, bang kenapa nggak ngecat di Noval, bang kenapa nggak ngecat di Dimas, bang kenapa nggak ngecat di Wet Gloss gitu. Yang pertama adalah, ya nggak bakal variatif sih. Konten gue, kalau gue ngeliatnya kan kayak itu mulu, Noval lagi gitu kan. Noval bagus, Dimas bagus, Wet Gloss bagus gitu. Tapi ya sekali lagi ini demi variatif aja. Kalau gue ngeliatnya kayak seru aja gitu kan, banyak bengkel gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kayak, kalau gue nggak nyobain bengkel baru, gue nggak tahu apakah bengkel ini sesuai selera gue atau enggak. Nah, ngomongin soal selera, pasti gue sama lu punya selera yang berbeda, punya ekspektasi yang berbeda. Misalnya ngecat, ketika lu ngecat mobil, lu mencari referensi bengkel dari YouTube gue atau teman-teman gitu kan di YouTube, di channel lain gitu kan, pasti akan ada yang sesuai dengan selera sama ekspektasi lo. Misalnya, kalau gue mungkin nyarinya yang pokoknya yang harus kelihatan wah gitu catnya. Mungkin lu nyarinya yang kayak yang penting cepat, yang penting murah. Nah, ini kan ada dua konsep yang berbeda nih dari gue sama lo. Makanya di sini gue tuh nyobain beberapa bengkel. Semakin banyak bengkel gue nyobain, gue suka gitu kan. Yang pada akhirnya timbullah sebuah kayak penilaian bagi diri gue yang terpenting. Apakah gue suka? Apakah sesuai dengan selera gue? Apakah sesuai dengan ekspektasi gue? Gitu. Oke, balik lagi ngomongin soal cat mobil Mercedes S204 gue atau W204 wagon ini. Apakah sesuai dengan selera gue atau sesuai dengan ekspektasi gue? Jawabannya adalah satu hal aja. Mungkin ekspektasi gue ketinggian. Kalau dilihat cat, hijaunya sesuai selera gue nggak sih? Mungkin. Kenapa mungkin? Karena gue melihat kayak hijaunya udah pas, tapi kenapa nggak keluar banget gitu kan? Kayak misalnya kita foto tuh, meskipun udah gue lap-lap atau cuci, masih kelihatan kusem. Gue nggak tahu nih, apakah ini masalah pernis atau masalah emang karakter cat seperti ini atau gimana gitu. Ketika gue lihat sampelnya sangat menarik ya, di sebuah lempengan besi tipis itu. Tapi ketika sudah diaplikasikan di mobil, oh mungkin aja ekspektasi gue yang ketinggian. Atau mungkin aja sampel dari lempengan kecil itu tuh kalau diaplikasikan ke medium yang lebih besar itu mungkin berbeda gitu, dari bias cahaya bla 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 segala macam. Balik lagi adalah ekspektasi. Oke. Dan gue melihat ada banyak hal-hal yang nggak detail ya dari cat ini ya. Yang paling dekat dari posisi gue sekarang deh ini. Tuh. Setahu gue sih catnya bempernya kan dibuka ya. Jadi untuk sela-sela ini harusnya sih lebih detail ya. Terus karet-karet memang dari awal dibilang bahwa karet-karet si Mercy ini nggak dicopot. Jadinya mungkin di sela-sela karet kayak di atas kap gitu kan, atau di sini-sini tuh nggak detail banget.
Oke, ada pilihannya sih memang. Kalau dicopot lebih detail, tapi kalau dilem lagi, disatuin ke mobil lagi tidak sekuat yang orisinil gitu, karetnya. Yang kedua adalah kalau nggak dicopot ya pengerjaannya lebih cepat, lebih mudah gitu. Tapi jeleknya adalah di pinggir-pinggir gini nggak detail nih. Ya ada dua kemungkinan. Itu sudah dikomunikasikan di awal. Dan gue memilih memang untuk tidak dicopot karetnya. Karena memang katanya akan bagus. Tenang kok, akan bagus gitu. Dan satu hal yang di spion nih, gue ngomongin di posisi yang dekat gue aja ya. Spion di bagian sini nih kayak, wow, tidak dicat gitu. Jadi balik lagi mungkin ekspektasi gue yang ketinggian kali akan hasil cat mobil ini. Yang ngecat sudah bertanggung jawab untuk kayak, ya udah gue perbaikin aja, balik bawa lagi ke sini gitu kan. Cuman ya mungkin gue lakuin, mungkin enggak juga sih. Ya mungkin gue cat ulang gitu kan, dengan dikerok total gitu. Karena gue penasaran aja sih, apakah kalau dikerok total bakal sekinclong ini gitu kan. Karena ini nggak dikerok nih, cuma disiram. Hitamnya masih ada. Nah, pertanyaan gue apakah mungkin karena emang cuma disiram doang, hitamnya masih ada, jadi hijaunya nggak terlalu keluar gitu. Jadi kayak kusem aja gitu. Gue nggak tahu. Gue bukan tukang cat sih. Sekali lagi, jelek atau tidaknya sebuah bengkel itu tergantung elu. Karena sekali lagi, setiap bengkel itu menurut gue tuh punya karakternya masing-masing, gitu. Dan disinilah fungsi dari channel-channel otomotif di Indonesia. Salah satunya mungkin gue, yang mungkin aja bisa jadi referensi lu untuk kayak, oh ini harganya sekian ya, oh hasilnya begini ya. Tergantung lu mau apa enggak ikut ke bengkel itu, gitu kan. Ya siapa tahu jadi referensi. Referensi kan selamanya tidak melakukan ya. Referensi itu adalah ketika lu dapat referensi, keputusan lu untuk datang ke bengkel ini atau enggak, atau mencari referensi lain, gitu. Gue sangat suka sih ketika para bengkel gitu kan, yang tadinya konvensional gitu, cara berdagangnya akhirnya melek digital. Gue sangat suka sekali. Pada bikin YouTube gitu, pada bikin sosmednya dikencengin, gue sangat suka. Kalau kita kayak gini terus, ini industri otomotif tuh akan maju di Indonesia. Tapi satu hal, yang namanya transparansi, yang namanya pemenuhan janji akan kualitas itu sebaiknya dijaga. Jangan terlena kita membuat konten yang sangat bagus dan persuasif gitu kan. Pada akhirnya ketika orang datang, kok tidak sebagus yang di konten gitu. Apakah itu terjadi di channel gue? Mungkin aja. Ketika gue memberitakan sebuah bengkel yang menurut gue bagus, gue kasih tahu orang-orang gitu kan. Terus ketika orang datang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, ya bisa aja terjadi atau mungkin pernah terjadi, gitu. Disinilah yang dibutuhkan adalah konsisten dalam bekerja menurut gue bagi para produsen-produsen tercinta ini, para pelaku-pelaku bengkel dan pelaku otomotif, gitu. Sekali lagi, setiap bengkel pasti ada pasarnya. Gue nggak bilang jelek, gue nggak bilang bagus. Karena bagus dan jelek itu sangat-sangat subjektif. Dan cuma gue atau elu atau pribadi orang masing-masing yang menilai, gitu. Dan gue yakin setiap bengkel itu pasti ada pasarnya. Sekali lagi, gue bilang bengkel yang kok catnya biasa aja ya, tapi pengerjaannya cepat dan murah, ada pasarnya. Kok cat ini mahal banget ya, gila lama banget lagi, tapi pas jadi, wah gila bagus banget, detail segala macam, ada pasarnya gitu. Jadi balik lagi ke ekspektasi lo, selera lo, dan kebutuhan lo, gitu. Gue sedikit menyayangkan soal mobil ini karena selain banyak hal-hal yang nggak detail, tapi ada juga hal-hal yang menurut gue kayak harusnya nggak terjadi sih, kayak catnya kesannya jorok gitu. Mungkin lagi capek kali tukangnya, banyak job gitu, jadinya ada sedikit mobil yang nggak konsen ngerjainnya gitu. Di bawah-bawah dek ini belakang tuh banyak cat-cat yang apa ini?
gitu. Dan ada beberapa pernis yang menurut gue tuh masih agak gelombang. Dan sekali lagi gue penasaran sih, mungkin gue poles kali ya semuanya, detailing lagi, mungkin lebih keluar kali warnanya gitu. Gue akan coba langkah itu dulu, baru ketika gue nggak puas lagi ya gue akan cat ulang dengan metode kerok total, kaleng lagi balikin, baru naikin hijau gitu. Karena cita-cita gue punya mobil wagon dengan warna British Racing Green. Kalau Mercy punya warna namanya Emerald Green ya, dan menurut gue ini bukan ke British ya, lebih ke Emerald kali ya. Nggak tahu, ini sotoynya gue aja sih. Emerald Greennya Mercy itu mirip-mirip kayak gini. Dan ini akan kinclong keluar warnanya kalau mataharinya terik banget. Kena matahari biasa yang nggak terik-terik amat, nggak keluar tuh, nggak mengkilap. Nah gue pengennya tuh keluar aja warnanya semua, meskipun nggak terlalu kena matahari yang terik gitu. Oh iya, satu hal, velg. Gue punya cita-cita punya wagon British Racing Green dengan velg yang gold gitu. Awalnya udah paling bener tuh warna yang dikasih Diwan sama gue, gold. Tapi memang ada beberapa di lubang-lubang ini nih, lubang-lubang baut, tidak terkena cat sepenuhnya gitu. Ya itu sebenarnya minor sih, bisa diakalin dengan baut yang panjang misalnya. Tapi kayaknya gemes nih, sekalian mungkin ya di tukang cat, gue bikin cat aja gitu kan. Dan bengkel ini menawarkan gue bikin gold yang lebih keluar aja warnanya gimana gitu. Salahnya gue tidak meminta sampel terlebih dahulu. Nah pas jadi velg itu, wow, dangdut sekali. Goldnya gold dangdut gitu. Warnanya tidak sesuai dengan ekspektasi gue, tidak sesuai dengan selera gue, dan pekerjaannya tuh memang apa ya? Kelihatan banget sih ini terburu-buru atau nggak detail atau gimana, gue ngerti sih. Sekali lagi mungkin banyak kerjaan dan capek gitu. Ya gue sih nggak bakal mau ya keluar dengan velg warna gitu ya. Kayaknya bakal gue balikin ke gold yang lama atau ke silver, gue coating silver chrome, mungkin lebih oke. Tapi ada satu warna lagi sudah gue persiapkan velgnya dan gue yakin banget sekut untuk di mobil ini sih. Kalau hijaunya benar. Ya namanya juga nyoba-nyoba ya, itu serunya kehidupan modifikasi cuy. Seru banget tau. Tidak ada pernah kata gagal di situ. Yang ada kata belajar. Oke, sekali lagi bengkel apapun itu pasti punya pasarnya masing-masing. Sekali lagi ya. Dan lu berhak untuk yang namanya riset lebih jauh. Video-video yang ada di YouTube, di channel gue atau di channel orang lain, itu hanya sebatas referensi aja sih. Keputusan akhir ada di lo. Mana bengkel yang sesuai sama lo, mana bengkel yang sesuai dengan selera lo, mana bengkel yang sesuai dengan kebutuhan lo. Ya, budgeting, waktu, kualitas, itu semua pasti ada yang namanya barometer. Dan barometer bagi setiap orang itu beda-beda. Oke. Sekali lagi semoga industri otomotif Indonesia tuh maju banget ya. Teman-teman di sini pelaku-pelaku otomotif, bengkel-bengkel gitu kan, semoga melek yang namanya digital dari yang namanya cara berdagang yang konvensional, lebih melek ke digital karena itu semakin seru. Punya channel YouTube baru, Instagram dikencengin gitu kan. Apalagi sekarang kan masih dalam transisi PSBB gitu kan, masih dalam pandemi gitu kan, di mana perilaku orang tuh berubah. Perubahan perilaku pasti dibutuhkan perubahan cara berdagang. Oke, segitu aja. Gofar yang pamit. Salam jempol kejepit. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Apa gue pilok aja ya?